Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tidak ada stok obat, pasien darurat Puskesmas Pontang tidak dilayani dengan baik. Warga Saketi geger, ada mayat tanpa identitas ditemukan di dalam mobil. Menjaga tradisi leluhur, warga Pandeglang puluhan tahun menjadi perajin beduk. Satu persatu petugas Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan Angkasa Pura memberikan bendera merah putih ke penumpang pesawat. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun, baik pengguna jasa bandara lokal maupun asing, tidak luput diberikan untuk memberikan semangat menyambut Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2025 mendatang. Pembagian bendera merah putih sebagai bentuk kebanggaan dan kecintaan terhadap tanah air, menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Dengan harapan di usia ke-80 tahun, Indonesia menuju generasi emas, rakyat yang berdaulat, dan negeri yang sejahtera. Pembagian 5.000 bendera merah putih ke seluruh pengguna jasa di Bandara Soekarno-Hatta. Kegiatan ini adalah dalam rangka memeriahkan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa Indonesia akan memasuki atau merayakan hari ulang tahun yang ke-80. Tentu dengan pembagian bendera ini, kita ingin menyampaikan pesan-pesan persatuan dan cinta tanah air serta rasa nasionalisme, sehingga kita semakin lebih cinta kepada bangsa dan negara kita sesuai dengan tagline menuju Indonesia emas, menuju rakyat yang berdaulat, menuju Indonesia yang sejahtera. Kegiatan pemberian bendera merah putih tersebut akan terus berlangsung hingga mendekati Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Pemda Lebak melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar perlombaan keterampilan baris berbaris atau LKBB tahun 2025 di Gedung Olahraga Uwais Kurni Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Berbagai pola baris berbaris ditampilkan para siswa, mulai dari gerakan dasar hingga gerakan variasi tambahan buatan mereka. Kegiatan digelar bertujuan untuk mendorong anak-anak muda dalam pengembangan kedisiplinan, kemandirian, dan prestasi para pelajar dan sekaligus mensukseskan wajib belajar yang berada di wilayah Kabupaten Lebak. Keterampilan baris berbaris tingkat SD, SMP, SMA sederajat. Ada berapa peserta, Pak? Pesertanya untuk tahun ini SD ada 8, kemudian SMP ada 16. Kemudian SMA 11. Kategori yang dilombakan apa coba? Kategorinya pertama adalah PBB, ya, kemudian juga kostum, kemudian yang terakhir itu ini selain kostum itu variasi. Sejumlah peserta lomba mengaku hampir 1 bulan latihan untuk mengikuti perlombaan LKBB. Mereka berharap pelatihan yang sudah dijalani akan berbuah manis keluar sebagai juara. Kurang lebih latihannya udah hampir 1 bulan. Oh gitu. Kurang lebih 1 bulan. Gimana tadi perasaannya setelah penampilan Tete dan teman-teman lain? Deg-degan, terus sedikit terharu juga. Tapi optimis ya, Teh? Ya. Boleh diceritain dong persiapannya untuk ngikutin lomba sampai hari ini dari awal gimana? Persiapan sekolah saya lumayan lancar. Pokoknya banyak huru-hara yang terjadi sama pasukan saya, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar persiapannya dari persiapannya sama.
Kegiatan ini diikuti mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA se-Kabupaten Lebak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Pada zaman dahulu, beduk merupakan salah satu alat komunikasi. Namun seiring kemajuan zaman, beduk hanya digunakan di tempat dan momen tertentu saja. Salah satunya ditempatkan di masjid atau musola sebagai tanda masuknya waktu sholat 5 waktu. Meski sangat jarang, namun masih ada warga yang memilih berprofesi sebagai perajin beduk. Salah satunya Sarudin, pria 50 tahun warga Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang. Suara pukulan kayu, tanda Sarudin sedang membuat beduk, masih sering terdengar setiap hari. Ini menandakan masih ada masyarakat yang memesan beduk hasil karya Sarudin. Hingga saat ini, Sarudin masih setia melanjutkan profesi turun-temurun yang kini mulai langka. Selama puluhan tahun, tangan-tangan terampilnya telah menciptakan ribuan beduk untuk digunakan di masjid, musola, sekolahan, dan pesantren di berbagai pelosok Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Dengan menggunakan kayu kelapa dan kulit kerbau ataupun sapi, setiap beduk dibuat secara manual serta penuh ketelitian dan kepekaan seni. Sudah sejak usia 4 tahun, Sarudin sudah mulai belajar mengukir beduk dengan bimbingan kedua orang tuanya. Ketekunan dan ketelitian, Sarudin kini menjadi perajin beduk yang terbilang sukses di Pandeglang. Untuk membuat beduk yang berkualitas tinggi, dibutuhkan bahan baku dari kayu kelapa yang sudah tua. Karena menurutnya, selain akan menghasilkan suara yang nyaring, kekuatan beduk juga akan cukup lama. Biasanya, Sarudin mampu menyelesaikan pembuatan satu beduk dalam waktu 5 hingga 6 hari. Sedangkan untuk satu beduk biasa dijual dengan harga 4 hingga 5 juta rupiah tergantung ukurannya. Meski permintaan menurun akibat beralihnya fungsi beduk ke pengeras suara digital, Sarudin tidak patah semangat. Kini ia justru menginisiasi membuka pelatihan pembuatan beduk bagi generasi muda di desanya. Awal mula ketertarikan dengan rapak beduk, kesenian tradisional Kabupaten Pandeglang adalah suatu kesenian tradisional yang dinamakan dengan turun-temurun, seni tradisional turun-temurun dari nenek moyang kita dulu. Berarti Bapak produksi ini udah berapa puluh tahun, Pak? Kalau pembuatan rapak beduk ini, saya waktu SD kelas 4. Udah bikin beduk sendiri. Berarti Bapak juga ini turun-temurun, Pak, ya, dari keluarga? Turun-temurun dari nenek dan kakek. Berarti Bapak juga nggak tahu nih udah berapa puluh tahun, Pak, ya? Nggak tahu. Waktu saya lahir waktu SD kelas 1 juga udah ada yang namanya rapak beduk. Berarti kalau dihitung dari 4 tahun sekarang Bapak usia 50, sekitar 40 tahun lebih, Pak, ya? Iya, sekitar 45 tahunan lah. Kalau produksi ini untuk pemesanan, ya, dalam arti untuk dijual. Kalau dijualnya kemana ya? Di Pandeglang aja pada di luar daerah, Pak? Untuk keluar daerah, Malaysia udah pernah dikirim, ke Pulau Jawa udah pernah. Yang utama itu kebutuhannya dari Provinsi Banten lah. Selain sebagai alat penanda waktu sholat, beduk juga memiliki nilai simbolis dalam kebudayaan Islam Nusantara. Keberadaannya menjadi saksi sejarah syiar agama yang damai dan merakyat. Kini di tengah dunia yang semakin terdigitalisasi, suara beduk mungkin tidak sekeras dulu. Namun berkat semangat perajin seperti Sarudin, gema tradisi itu belum benar-benar padam. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.